Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز إجارة الأرض لحكم الميت لحرمة نفسه قبل بلاء ولهالة وقت البلاء ويجب على مؤمن تسليم مقتدر دافع لمقتدر وردها من المقتدر وجب على المؤمن تحقيقه. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, sebelum kita meneruskan pengajian kita bacakan Fatihah dulu dan kita doakan dulu kepada ahli kubur yang telah meninggalkan kita dulu, khususnya untuk orang tua kita, para guru-guru kita, jamaah kita, kerabat kita, umumnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, diterangkan di dalam kuburnya, selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan pengajian kita, masih menerangkan ijarah, menyewakan, mengontrakkan. Saat kita menyewakan rumah sah disewakan, mobil sah disewakan, motor pun sah disewakan, tanah sah disewakan. Banyak yang menyewa tanah, banyak ngontrak ya, mobil, motor, banyak sewaan. Yang nggak punya mobil sekarang mah gampang. Kalau ingin punya mobil atau tinggal nyewa aja. Jadi punya mobil, ukurannya berapa lama, sebulan kah, 2 bulan kah, 1 tahun kah. Ya walaupun kita nggak punya mobil sekarang mah gampang, tinggal nyewa. Ada yang sewaan mobil. Pak Subki punya mobil, dapat nyewa bukan? Awas. Kemarin saya menyewa tenaga Pak Ustadz Subki, menyewa tenaga Pak Ustadz Jarkasi supaya membaca Al-Quran di atas kuburan orang tuanya. Itu sah. Berani sumpah, berani bayar, kata Pak Ustadz Jarkasi. Ya udah, sehari saya bayar 100
100.000 ya, saya bayar sehari 100.000, jangka 1 minggu hatam Al-Quran. Kalau sehari 100.000, kalau jangka 1 juz 30 juz berarti 1 bulan, berarti 3 juta. Alhamdulillah. Sah. Katanya mah ini sekaligus dengan doanya. Wih, kata Pak Ustaz Jarkasi, kalau dengan doa mah lain lagi. Nambah. Udah, pego 150 dengan doanya. Ya, siap, setuju Pak Ustaz Suki. Tinggal melaksanakan. Silakan. Ya, itu kemarin sah menyewa tenaga untuk membaca Al-Quran di atas kuburan orang tua, silakan. Cuman hati-hati membaca Al-Qurannya. Kalau sudah disewa begitu, hati-hati, jangan sembarangan, jangan diincelok-incelok supaya cepat, diincelok-incelok, tahu diincelok-incelok, dilangkah-langkah. Begitu alif lam mim langkah lagi supaya cepat, tidak boleh, karena tenaga disewa. Baca Al-Qurannya harus hati-hati, jangan dilangkah-langkah, yang benar. Sekarang bagaimana menyewa tanah buat mengubur mayit? Maaf, Pak Ustaz Suki punya istri bernama Siti sakit-sakitan terus, umur enggak tahu, waktu itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang untuk mengubur Pak Ustaz Suki tidak punya tanah. Wakapan tidak ada di wilayah ini. Ada juga yang punya tanah di sini. Pak Ustaz Supian masih punya tanah ukuran 500 meter, lumayan. Sekarang Pak Ustaz Suki menyewa tanah kepada Pak Ustaz Supian untuk menguburkan mayit istrinya. Menyewa ukuran 2 meter persegi, depan 2 meter, lebar 2 meter. Disewa tanah Pak Ustaz Supian, jangka 1 tahun. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana, boleh nggak, sah nggak Pak Ustaz Suki menyewa tanah kepada Pak Ustaz Supian untuk mengubur mayit istrinya ukuran 2 meter persegi dan lamanya 1 tahun? Sah apakah tidak? Ada nggak yang seperti itu? Tidak boleh menyewa tanah untuk mengubur mayit. Pak Ustaz Suki menyewa tanah 2 meter persegi kepada Pak Ustaz Supian untuk menguburkan mayit istrinya. Jangka 1 tahun, kata Pak Ustaz Supian. Berapa lamanya 1 tahun? Kata Pak Ustaz Supian, berapa 1 tahun? Ya udah 1 juta. Nah, menyewa tanah ukuran 2 meter persegi untuk mengubur mayit, terus jangka 1 tahun. Tidak boleh, tidak sah. Kenapa tidak boleh menyewa tanah untuk mengubur mayit? Karena lihurmati, awas, haram nafsuhu, mengeduk mayit sebelum busuk, sebelum busuk.
busuk. Tahu busuk? Tahu busuk? Nah, jangka 1 tahun itu gak lama. Begitu udah sampai 1 tahun otomatis itu mayit akan diangkat. Sedangkan haram menggendong mayit dalam kondisi masih utuh untuk dipindahkan. Ini cerita tidak bolehnya menyewa tanah untuk mengubur mayit. Bagaimana kalau membeli? Ada yang menjual tanah untuk mengubur mayit. Hah? Banyak. Di kita mah alhamdulillah ada tanah wakapan. Di kota beli. Tuh, kalau untuk menyewa tidak boleh. Tapi kalau beli mah Pak Ustaz Supi beli tanah kepada Pak Ustaz Supian ukuran 2 meter persegi untuk mengubur mayit. Boleh kalau membeli. Tapi kalau untuk menyewa tidak boleh. Karena menyewa mah ukuran itu tidak diketahui busuk si mayit dalamnya, sedangkan sewanya hanya sebatas 1 tahun. Ya. Kalau memang udah sekian tahun dikubur, digali lagi di situ, nggak ada masalah. Tapi begitu digali masih utuh, digali masih utuh, wah ini masih utuh kepalanya. Waduh, jangan dikembalikan, pindah lagi. Kalau masih utuh, terkecuali begitu kita gali ukuran pas, begitu pas, di bawahnya ada tulang, terusin nggak jadi masalah. Ya, nggak masalah. Mantap. Wakaf mah kuburan nggak boleh haram dikasih batu juga, haram dibangun dikasih batu tidak boleh, karena itu tadi di mana penuh akan kembali lagi ke asal. Ditumpuk lagi, gali lagi gitu. Mantap haram kalau dibangun. Ada yang dibangun. Nah, kalau di makam sendiri, tanah sendiri dibangun makruh. Kalau wakafan haram, dikasih batu dipermanen dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena itu tadi di mana sudah lama akan kembali lagi ke asal. Wah, ini sudah puluhan tahun dipakai. Perkiraan ini mayit sudah tidak ada mayit, artinya sudah jadi tanah. Ya, kita mengubur, udah tempat penuh. Nah, menggali lagi, digali di sini, umpamanya digali, biarpun ada bangunannya, digali aja, kosong, silahkan. Di tanah itu, di kuburan itu, kubur mayit. Walaupun itu udah ada yang punya, artinya ada bangunannya. Karena bangunan itu kan wajib digedor, wajib dibongkar. Di mana? Di tanah wakapan, bongkar. Sedangkan di tanah wakapan sudah pada dibangun semua. Itu nanti batu-batunya kemanakan? Kalau ada ahli warisnya, kasih ke ahli warisnya. Kalau tidak, untuk kemaslahatan wakapan tersebut, wah udah nggak butuh, berikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nanti di bab wakaf itu akan kita bahas, baik wakapan tanah, musabala, wakapan nanti di bab wakaf. Ini mah di dalam bab sewa. Jadi tidak boleh menyewa tanah buat mengubur mayit. Karena kenapa? Karena tidak diketahuan udah busuk itu simet dan belumnya,
dan juga waktu tertentu 1 tahun, nggak lama 1 tahun, ukuran 1 tahun masih utuh mayit. Nah, kalau menyewa tanah tadi untuk mengubur tidak boleh karena itu tadi. Tapi kalau untuk beli silakan. Pak Ustadz Supian beli tanah kepada Pak Ustadz Suki beli tanah kepada Pak Ustadz Supian untuk mengubur mayit ukuran 2 meter persegi. Ya. Jam berapa uang? Umpamanya 1 meternya 1 juta, 2 meter berarti 2 juta. Boleh kalau membeli. Sekarang ukuran membeli banyak. Emang di kota-kota di sana nggak membeli, beli, insya Allah. Bagaimana andai kata Pak Ustadz mari mau melaksanakan menanam padi atau sudah terjadi cuman kekurangan air, Pak Tani Pak Ustadz mari menanam padi cuman air ada, air mah terselang dengan tanah Pak Ustadz Supian, terhalang dengan tanah Pak Ustadz Supian. Bisa ini bikin air ke tempat Pak Ustadz mari, harus bikin solokan, solokan tersebut kalau dibikinnya di tanah Pak Ustadz Supian tersebut. Sekarang Pak Ustadz mari menyewa tanah Pak Ustadz Supian untuk bikin solokan supaya air bisa mengalir kepada Pak Ustadz Mahri. Yang jadi masalah menyewa solokan, bikin solokan untuk saluran air di tanah Pak Ustadz Supian, boleh apakah enggak? Boleh. Ya jujur diperbolehkan. Ya, istijarul menyewa solokan bikin saluran air karena Pak Ustadz mari sawahnya kurang air, bisa tambah air, nanti di sini harus membuat solokan, sedangkan tanah solokan tersebut melalui tanah Pak Ustadz Supian, maka Pak Ustadz mari menyewa tanah Pak Ustadz Supian untuk bikin solokan. Itu silakan, boleh. Atau menyewa sumur, bagaimana di sini sumur Pak Ustadz Supian? Sumurnya ada 3. Sumur ini sumur A, sumur B, sumur C, itu punya Pak Ustadz Supian semua. Sekarang Pak Ustadz Suki butuh air. Lah ini Pak Ustadz Supian punya sumur 3. Bagaimana Pak Ustadz Suki menyewa sumur untuk kepentingannya karena sangat butuh air. Bagaimana itu Pak Ustadz Suki boleh menyewa sumur, disewakan sumur. Waya jujur istijarul bikri, boleh menyewa sumur lil hajati karena memang kita butuh air. Daripada minta terus, nantinya mendingan sewa aja. Pak Ustadz Supian, ini sumur punya Ustadz Supian, iya banyak amat sumur, alhamdulillah berkah. Nah ini gimana ini sumur? Ini gimana? Saya sewa boleh enggak? Ini sumur yang nomor B, yang B, yang A, yang B dan C, atau yang C saya sewa. Silakan. Berapa? 1 tahun. Berapa 1 tahun? 1 juta. Silakan. Sumur Pak Ustadz Supian disewa oleh Pak Ustadz Suki karena Pak Ustadz Suki sangat butuh kepada air tersebut. Masya Allah. Lalu boleh andai kata ada orang butuh air, minta kepada Ustadz Suki, sedangkan Ustadz Suki dapat nyewa. Kalau minta mah jangan, karena Pak Ustadz Suki, karena saya juga dapat nyewa sekian tahun sekian. Yuk.
pokoknya mah saya jual satu drigen 10.000. Wah, satu drigen 10.000. Ya oke. Dijual oleh Pak Ustaz Suki itu air yang sumurnya yang dapat nyewa daripada Pak Ustaz Supian. Yang jadi masalah Pak Ustaz Supian nyewa dari Pak Ustaz Supi, Pak Ustaz Supi nyewa daripada Pak Ustaz Supian. Begitu istilahnya air memang sangat dibutuhkan orang-orang butuh. Ada dijual oleh Pak Ustaz Suki, boleh enggak? Boleh enggak? Dapat nyewa dari Pak Ustaz Supian 1 tahun itu sumur disewa karena butuh Pak Ustaz Suki. Kebuktiannya yang butuh pada air itu bukan Pak Ustaz Suki saja, orang-orang sangat butuh juga air. Cuman ada yang minta mah kata Pak Ustaz Supian atau kata Pak Ustaz Supi tidak boleh, saya juga dapat nyewa. Sekarang dijual oleh Pak Ustaz Suki itu air 1 drigen. 1 drum 10.000. 1 drum 10.000. Masalahnya boleh enggak? Boleh dapat keuntungan karena kan sumur kemanfaatannya udah milik Pak Ustaz Suki karena dapat nyewa dari Pak Ustaz Supian. Sekarang oleh Pak Ustaz Suki dijual karena ada yang butuh air tersebut 1 drum 10.000. 1 drum 10.000. Silakan. Ada Pak Ustaz Supian boleh-boleh saja minta kepada Pak Ustaz Suki. Aduh, sumur saya yang ini mati, nggak ada airnya. Saya kira butuh, saya minta ya. Kalau minta dikasih oleh Pak Ustaz Suki nggak masalah. Tapi kalau hanya ngambil aja sendiri tidak boleh, karena itu kemanfaatan air itu sudah dimiliki oleh Pak Ustaz Suki. Tapi tetap harus izin. Kalau dikasih oleh Pak Ustaz Suki ngambil, kata Pak Ustaz Suki enak aja, saya juga dapat nyewa dari kamu. Masa oleh kamu diambil lagi? Enggak, bedanya begini, Pak Ustaz Mahri. Pak Ustaz Mahri nyewa mobil daripada Pak Ustaz Supian untuk membawa barang ke Bogor. Barangnya apa aja lah, beras ke Bogor. Disewa itu mobil oleh Pak Ustaz Mahri 1 minggu atau 1 hari lah, disewa 1 hari 500.000. Berjalanlah Pak Ustaz Mahri membawa barang ke Bogor. Sudah disampaikan barang ke sana. Di sana ada Pak Ustaz Supian, kebetulan Pak Ustaz Supian ada di Bogor. Membawa sesuatu, terus Pak Ustaz Mahri mau pulang. Nah, kata Pak Ustaz Supian, Pak Ustaz Mahri, tadi sini, ada apa? Tolong bawain barang saya, taikin ke mobil itu. Nah, sekarang kata Pak Ustaz Mahri, enak aja, saya juga dapat nyewa dari kamu, masa mau uang lu? Ikan itu mobil saya. Kata Pak Ustaz Supian, itu mobil saya. Iya, tetap walaupun mobil saya kan saya dapat nyewa dari kamu. Tetap kalau mau naik bayar. Boleh nggak begitu? Boleh. Jadi tidak sembarangan kata Pak Ustaz Supian itu mobil saya. Iya, walaupun mobil Pak Ustaz Supian tetap karena Pak Ustaz Mahri juga dapat nyewa. Nah, kalau ingin kata Pak Ustaz Mahri untuk dibawa barang ini, atau bayar. Agus, kata Pak Ustaz bayar, seberapa? Udah 100.000 aja. Silakan. Sumur juga begitu yang disewa oleh Pak Ustaz Suki dari Pak Ustaz Supian, atau boleh dimanfaatkan karena sewa 1 tahun. Sekarang Pak Ustaz Supian butuh air, ngambil kepada Pak Ustaz Suki. Tidak boleh terkecuali izin, minta silakan kalau dikasih. Kalau nggak dikasih jangan, bayar. Silakan seperti itu. Paham tak?
Ya. Pak Ustaz Sufyan minta air. Oh, dijual sendiri boleh, kalau dijual sendiri mah. Kalau tadi Pak Ustaz Suki menyewa karena butuh air, maka di sumur tersebut disewakan sah. Ya boleh, karena kebutuhan, Anda manfaatnya itu air. Sekarang oleh Pak Ustaz Suki, air tersebut ada yang minta, dan minta jangan, saya juga dapat sewa, beli, dijual oleh Pak Ustaz Suki, boleh. Sekarang Pak Ustaz Sufyan yang menjual airnya yang disewa oleh dari yang disewa oleh Pak Ustaz Suki, oleh Pak Ustaz Sufyan dijual airnya gitu. Oh, langsung dijual, nggak jadi masalah. Karena istilahnya hukum sewa udah berjalan, udah Pak Ustaz Suki, udah saya jual aja ini sumur, berapa? Sekian, boleh. Jadi maksudnya mobil sumur yang disewa oleh Pak Ustaz Sufyan, oleh Pak Ustaz Suki dijual oleh Pak Ustaz Sufyan, begitu. Paham nggak? Maksudnya contohnya gimana? Saya punya sumur contoh, kemudian saya jual airnya itu satu drum namanya 10.000, boleh nggak? Oh boleh. Jadi Pak Ustaz Sufyan punya sumur, ada sumur tersebut banyak yang butuh, oleh Pak Ustaz Sufyan dijual, boleh. Karena itu memang udah pribadi sendiri, ya boleh. Ya, tidak apa-apa, dijual Pak Ustaz Sufyan air tersebut silakan, karena milik sendiri. Itu kalau disewa tadi, sewa silakan, karena sewa mah waktunya tertentu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun nanti kan kembali lagi kepada Pak Ustaz Sufyan, milik sendiri nantinya. Tuh. Sekarang sudah milik sendiri semuanya, yang 3 dimiliki oleh Pak Ustaz Sufyan. Sekarang Pak Ustaz Sufyan menjual air, dijualin oleh Pak Ustaz Sufyan, silakan. Silakan. Itu mah nggak bedanya. Kita butuh air, Pak Ustaz Sufyan punya sumur, punya air, kita ke Pak Ustaz Sufyan minta untuk disalurkan. Kalau kita membayarnya, umpamanya membayar nambah listrik aja, membayar jangka 1 bulan sekian, 1 bulan sekian, berjalanlah ngocor air setiap bulan, kita bayar setiap bulan. Itu sama halnya dengan menyewa sawah, itu apa namanya, air. Sama halnya seperti itu. Kita nempong, nggak punya air, nempong kepada Pak Ustaz Sufyan. Kan banyak yang menempong, banyak pasang selang gitu ke rumah, gitu, disalur-salurkan. Silahkan. Kalau kita sekarang pakai aetra, bayar per bulan, kan itu seolah-olah seperti itu, menyewa air, ya, menyewa kepada aetra, disiapkan saluran. Tuh, akhirnya kita bayar setiap bulan sekian listrik yang kita bayar, seperti itu kan. Jadi nggak beda. Sumur sah disewakan, solokan sah disewakan, karena butuh untuk bikin solokan, menyewa tanah jangka 1 bulan umpamanya untuk mengalirkan air, silakan. Karena nyewa mah waktunya tertentu, karena juga nyewa. Pak Ustaz Sufyan punya rumahnya ada 2, yang satu diisi oleh Pak Ustaz Sufyan, yang satu kosong.
Kebetulan Pak Ustadz Jarkasi mencari rumah. Kebetulan Pak Ustadz Jarkasi mencari rumah yang kosong untuk disewa, untuk menyewa. Kontrak, menyewa itu kontrak sama. Nah sekarang ketemu dengan Pak Ustadz Zupian. Kata Pak Ustadz Zupian, mau kemana Pak Ustadz Jarkasi? Saya sekarang mencari rumah yang kosong, akan saya sewa. Oh, saya mencari rumah ya? Oh iya. Nah, kata Pak Ustadz Zupian, kebetulan rumah saya itu yang satu kosong. Tuh, oh betul, ya. Mana tuh yang kosong rumah itu? Tuh. Lalu bagaimana kata Pak Ustadz Jarkasi? Saya sewa, saya kontrak. Silahkan. Berapa 1 tahun? Kata Pak Ustadz Jarkasi. Udah 1 tahun 10 juta. 1 tahun 10 juta. Lumayan pan rumahnya gede. Tuh. Setuju Pak Ustadz Jarkasi menyewa rumah Pak Ustadz Supian 10 juta 1 juta 1 tahun. Diisilah itu rumah oleh Pak Ustadz Jarkasi dengan keluarganya. Sekarang di mana itu rumah sudah diisi oleh Pak Ustadz Jarkasi sesuai 1 tahun harganya 10 juta. Nah sekarang wajibu alal mukri, wajib kepada Pak Ustadz Supian, awas, taslimu miftahidarin, wajib memasrahkan kunci itu rumah yang punya Pak Ustadz Supian yang disewakan kepada Pak Ustadz Jarkasi. Maka kata Pak Ustadz Supian, nih Pak Ustadz Jarkasi kuncinya. Kunci rumah, kunci pintu depan. Ini kunci kamar. Kebetulan di situ ada 3 kamar. Ini kamar yang ini kamar. Itu wajib kuncinya dipasrahkan kepada Pak Ustadz Jarkasi. Paham tuh? Di mana Pak Ustadz Jarkasi menyewa itu rumah 1 tahun 10 juta, terus rumah tersebut sudah diisi, maka wajib kepada Pak Ustadz Supian yang punya rumah tersebut memasrahkan kuncinya kepada Pak Ustadz Jarkasi. Kunci-kuncinya harus dipasrahkan. Tuh kunci kamar ini, kamar ini. Tuh. Itu wajib dibahas. Sekarang bagaimana setelah berjalan itu ngontrak nyewa Pak Ustadz Jarkasi rumah Pak Ustadz Supian, sebulan berjalan, 2 bulan berjalan, 3 bulan berjalan, sampai pertengahan tahun. Begitu pertengahan tahun, kunci yang dipasrahkan oleh Pak Ustadz Supian kepada Pak Ustadz Jarkasi tersebut, kuncinya hilang. Waduh, ini kunci kemana Pak Ustadz, kata Pak Ustadz Jarkasi? Kunci kemana? Hilang. Atau rusak gemboknya, atau kunci itunya rusak. Sekarang yang jadi masalah, siapa yang harus mengganti itu kunci yang sudah dipasrahkan oleh Pak Ustadz Supian kepada Pak Ustadz Jarkasi? Berjalan di dalam mengontrak sekian bulan, pertengahan tahun kunci hilang atau kunci rusak. Sekarang dengan hilangnya kunci atau rusaknya kunci, siapa yang harus membenarkan? Siapa yang harus ganti itu kunci? Apakah Pak Ustadz Supian? Apakah Pak Ustadz Jarkasi? Kalau tersia-sia artinya kuncinya hilang, kuncinya hilang. Awas, di mana itu kunci hilang? Minal mutari, oleh yang menyewa itu rumah. Wajib alal
tambahan lagi, artinya kuncinya harus diganti oleh Pak Ustadz Supian yang punya rumah. Tuh, yang punya rumah dihilangkan, sedangkan kuncinya itu mahal 200.000 atau 300.000. Kalau Pak Ustadz Jarkasi mah tidak perlu ganti, dia mah yang menyewa. Tuh. Tapi yang punya sewaan berarti yang punya rumah yang harus ganti. Dihilangkan. Tuh. Pak Ustadz Supian yang harus ganti. Belikan lagi. Sedangkan belinya kunci itu bukan di daerah Tangerang, di Serang adanya. Jauh ke Serang. Itu harus yang mengganti adalah yang punya rumah. Jadi yang maksud kunci di situ gembok-gembok yang ada aja yang tidak bisa dialihkan. Itu andai kata hilang dan sebagainya, urusannya yang punya rumah. Wa imaratiha, begitu juga harus merapikan, menganyar-nganyar, merenovasi andai kata bangunan tersebut sudah keadaannya pada rapuh. Waduh, internetnya sudah pada ini bocor, pintu-pintunya sudah pada oblak, rusak, pada bolong dengan perit. Nah, berarti keadaan rumah tersebut sudah ada kerusakan, baik di dalam pintu, baik di dalam internet, pada rusak, musim hujan pada bocor. Ini bagaimana urusannya? Di mana itu rumah keadaannya sudah rapuh, ada yang bocor, ada yang rusak, lain-lain, itu yang merapihkan, yang membenarkan adalah Pak Ustadz Supian. Pak Ustadz Supian. Tuh, kunci hilang harus ganti Pak Ustadz Supian. Rumah pada bocor, pintunya udah pada rusak, kamar mandinya juga pintunya rusak, atau WC-nya penuh. Waduh, baru juga setengah tahun diisi oleh Pak Ustadz Jarkasi. Kamar mandinya WC-nya, tempat beraknya sudah penuh lagi ya. Siapa yang harus mengurus, yang harus merapihkan? Yang punya rumah. Pak Ustadz Supian lah yang harus membenarkan rumah-rumah yang rusak, renovasi. Masya Allah. Yang ngontrak mah tinggal sebatas ngisi. Adapun kerusakan itu rumah yang harus membenarkan, yang harus merenovasi, yang punya rumah, yaitu Pak Ustadz Supian. Paham tuh? Karena itu rumah sudah disewa, adapun menyewa mah hanya sebatas mengisi aja. Masya Allah. Jadi wa imaratuha, membenarkan itu rumah yang punya rumah. Sekarang begitu laporan Pak Ustadz Jarkasi kepada Pak Ustadz Supian. Pak Ustadz, itu rumah pintunya yang pintu nomor 2 engselnya patah.
umpamanya. Atau di mana hujan, ini rumah sudah bocor. Tuh, terus WC penuh. Awas, ini sebagai yang mengisi laporan kepada Pak Ustadz Supian. Begitu laporan Pak Ustadz Jarkasi keadaan itu rumah yang disewa oleh Pak Ustadz Jarkasi kondisinya seperti itu, dilaporkan kepada Pak Ustadz Supian, maka tadi wajib kepada Pak Ustadz Supian membenarkan, merapikan. Ya, wajibnya di situ adalah tidak seperti wajib di dalam masalah wajib agama. Kalau wajib di dalam agama, sholat hukumnya wajib, kalau tidak sholat dosa. Sekarang bagaimana wajibnya menggantikan apa-apa yang rusak? Wajib Pak Ustadz Supian menggantikan. Sekarang ada kata Pak Ustadz Supian enggak menggantikan, sabur amat Pak Ustadz Supian. Ini menjadi masalah, dosa enggak itu Pak Ustadz Supian? Ingat, ini pada hukum wajib mengganti, merenovasi, membetulkan di mana ada yang kerusakan. Wajib yang punya rumah wajib mengganti, membetulkan. Tuh, wajib. Sekarang begitu laporan Pak Ustadz Jarkasi kepada Pak Ustadz Supian tidak langsung mengganti. Disabodokan, sabodo amat. Pusing aku. Ini jadi masalah. Pak Ustadz Supian, cek Pak Ustadz Supian, sabodo amat. Dosa apa itu? Dosa apa itu? Awas, wawas al-murad, dengarkan. Bukan yang dimaksud dorakah wajib di situ, bukan seperti wajib kita nggak sholat. Kalau sholat udah dapat pahala, kalau nggak sholat disiksa. Doraka berarti sekarang mah laporan di Pak Ustadz Jarkasi keadaan rumah seperti itu, Pak Ustadz Supiannya sabur amat, pusing aing. Tah, tu doraka tu naon? Tu doraka. Mah tinggal milih-milih baik. Jadi walau muktari bagi yang menyewa, Pak Ustadz Jarkasinya tinggal milih-milih aja. Kalau orang diberikan tahu rumah seperti itu, kalau udah tidak ada ketenangan lepas daripada Pak Ustadz Jarkasi, atau mau diterusin apa enggak, silakan. Karena yang punya rumahnya nyabodokeun, sabodo amat. Jadi nyabodokeun Pak Ustadz Supian eta teu doraka. Yang ayat kabolehan milih-milih Pak Ustadz Jarkasi. Udah dikasih tahu rumah tidak dibetulin, keadaan bocor juga tidak dibetulin, WC penuh juga nggak dibetulin, berarti tidak ada ketenangan kepada Pak Ustadz Jarkasi. Tinggal milih-milih saja Pak Ustadz Jarkasi. Mau diterusin atau silahkan, mau enggak atau enggak masalah. Paham tuh? Lah kata Pak Ustadz Jarkasi, Pak Ustadz Supian hanya sebatas ini sajalah. Kalau ini pada bocor nggak nyaman bagi kami, WC juga penuh nggak nyaman bagi kami, bagaimana kami berak, pintu-pintu pada jebol. Lah sebatas ini aja, baru 6 bulan saya mau pindah. Boleh? Boleh. Lalu bagaimana itu uang yang 1 juta, yang 1 tahun 10 juta? Berikan apa jangan? Hah? Mana uang saya? Kata Pak Ustadz Jarkasi, ini baru setengah tahun. Kesalahan siapa? Saya masa 1 tahun sudah pas beres. Adapun pengen sebatas ini, atau terserah. Nah, ini masalah uang. Biasanya itu sewaan diambil lagi apa enggak? Hah? Tidak. Karena perjanjiannya 1 tahun, tuh kan itu masalah setengah tahun, bukan kehendak saya kamu mau pindah. Karena kata Pak Ustadz Jarkasi, kamu Pak Ustadz nggak membetulkan, atau ingin membetulkan, mas sekarang belum ada uangnya, pusing. Berarti mengenai masalah eta tak perlu dipinta lagi, karena batasnya juga 1 tahun. Itu muhaya, mutar. Jadi artinya Pak Ustadz Jarkasi tinggal milih-milih aja. Silakan mau diterusin silakan, mau enggak aja silakan. Silakan.
Kalau memang nyaman nanti juga sebenarnya sama saya mau dibetulin sekarang. Artinya di situ Pak Ustadz kasih juga, saya punya uang lah untuk membetulkan, silakan dibetulin. Nanti itu pada suatu saat, karena itu kewajiban yang punya rumah, sekarang oleh Pak Ustadz kasih dibetulin. WC sekarang udah disedot oleh uang Pak Ustadz kasih, engsel-engsel sudah dibetulin, ini yang atas yang bocor sudah dibetulin, pakai uang Ustadz kasih. Tuh, sekarang rapi lagi, sekarang bagus lagi, sekarang nyaman lagi. Sekarang masalahnya uang. Apakah minta ganti kepada Pak Ustadz Supian? Bisa dipahami enggak? Apakah harus minta ganti? Kata Pak Ustadz kasih, Pak Ustadz Supian, saya merenovasi ini membetulkan semuanya habis 1 juta. Habis 1 juta. Karena saya laporan kepada Pak Ustadz Supian, Pak Ustadz Supian diem aja nggak betulin. Saya nggak nyaman, mau saya itu kontrakan masih lama. Saya udah betulin, tapi habis 1 juta. Masalahnya Pak Ustadz kasih minta ganti, boleh nggak kepada Pak Ustadz Supian? Boleh. Boleh. Lalu kata Pak Ustadz Supian, siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Saya tidak menyuruh, harus membetulkan. Habis uang sekian, siapa yang suruh? Itu makamu yang mau dilanjutkan silakan, yang nggak silakan. Karena itu saya nggak nyuruh, harus membetulin, harus sudah TC dan sebagainya. Masa harus minta ganti kepada saya? Boleh Pak Ustadz Supian seperti itu? Boleh. Kalau keadaannya seperti itu, bagaimana Pak Ustadz kasih? Tuh, kalau sudah sampai kejadian seperti itu, ya terima kasih kata Pak Ustadz Supian kalau dibetulin mah. Alhamdulillah, ya Pak Ustadz kasih juga harus sadar, oh iya juga sih. Itulah di dalam menyewa rumah. Sekarang bagaimana rumah tersebut disewa oleh Pak Ustadz kasih berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sekarang Pak Ustadz kasih ada kewajiban juga yang harus dilaksanakan bagi yang menyewa. Bagaimana tempat-tempat tersebut kadangkala banyak sampah, kadangkala di ruangan kontrakan tersebut ada kotoran-kotoran atau di dalamnya ada ini. Siapa yang berhak untuk membersihkan? Paham tuh? Kalau tadi ada kerusakan, yang berhak membetulkan adalah yang punya rumah. Kunciran yang punya rumah yang harus mengganti dan sebagainya. Sekarang yang mengisi di rumah tersebut kadang-kala ada kotoran. Ya, karena ada kotoran di situ, maklum, ada binatang, ada ayam ke situ, berak di rumah tersebut. Ada kambing ke situ, berak di rumah tersebut. Atau ada sampah-sampah yang kena angin berterbangan, berarti tempat tersebut kosong, kotor. Siapa yang harus membersihkan? Apakah Pak Ustadz kasih yang menyewa? Apakah Pak Ustadz Supian yang punya rumah? Insya Allah jawabannya, insya untuk membersihkan rumah tersebut, baik kotoran-kotoran, sampah-sampah yang ada di ruangan rumah atau yang di dalam ada kotoran-kotoran. Ini siapa yang harus membersihkan? Apakah Pak Ustadz kasih? Apakah Pak Ustadz Supian? Insya Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia maupun selamat jaga di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.